KPAI, kenapa KPAI bisa kalah sama Hotman 911? Kenapa pengaduan ke Hotman 911 langsung jos, langsung berhasil? Dan sekarang ini yang menjadi fokus bukan lagi korbannya, tapi pelakunya malah banyak anak di bawah umur. Pemerkosaan tiap hari, bahkan dibunuh dulu. Apa peranan dari KPAI nanti di era kabinet Merah Putih ini? Makasih Bang Hotman. Ini kami menyampaikan di forum ini, KPAI itu menerima pengaduan. Jadi bukan hanya di tag dan lain sebagainya, tapi ada pengaduan yang tertulis, register, dan itu kami tindak lanjuti. Kami punya SOP. Tapi nggak pernah viral, Bu. Loh, disampaikan dong. Kita juga banyak ke berbagai stakeholder, ke DPR ya, ke teman-teman pegiat lainnya. Yang kita berikan masukan tentu untuk anak dan perempuan ya, terutama anak itu masih laporan ke kami sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan pelakunya anak di bawah umur tinggi. Dia masuk dalam salah satu tertinggi dari 10 kasus yang kami terima setiap tahun. Salah satu tertinggi pelaku pemerkosa anak di bawah umur. Iya, disebut anak berkonflik hukum dan tidak hanya anak pemerkosa, tentu ada di situ yang memiliki sajam, mereka yang melakukan pornografi ya, mereka juga terkait misalnya yang membunuh juga kemarin itu masuk di kami. Jadi ini salah satu saja dari angka tertinggi kami adalah anak-anak korban pengasuhan dan keluarga alternatif. Mereka yang menjadi akses buruk ya atas perceraian misalnya, lalu perebutan kuasa asuh dan lain sebagainya. Yang kedua betul anak korban kejahatan seksual. Ini yang terus teradukan ke kami sehingga yang menjadi perhatian bukan hanya persetubuhan tapi pencabulan. Dan ironisnya para pelaku ini adalah orang yang dikenal oleh anak. Persentase tertinggi adalah dari keluarga. Pelakunya atau korbannya? Pelaku. Di kalangan keluarga? Iya. Dan orang yang dikenal. Biasanya apa? Bapak tiri gitu? Kami keluarkan jenis kelaminnya ayah kandung. Oke, pertanyaannya begini. Terutama untuk pelaku. Sekarang ini banyak korban kecewa. Sudah membunuh, memerkosa, tapi karena umur jadi bawah 14 tahun nggak bisa dipenjara. Hanya ditaruh di pantai pengasuhan beberapa bulan. KPAI apakah berperan agar segera mengusulkan undang-undang itu dirubah? Karena kemajuan teknologi, umur 10 tahun sudah dewasa, sudah mengerti seluk-beluk seks. Ya ini yang harus diluruskan. Anak tidak boleh menanggung hasil pidana yang kemudian memperlakukan dia harus dipenjara. Karena kalau dia memerkosa, dia udah dewasa. Problemnya kita menemukan bahwa bukan satu-satu tujuan dia melanggar hukum melakukan tindakan itu. Tapi ada situasi kondisi. Ini yang harus dipahami untuk isu anak, Bang Hotman. Jadi 14 tahun yang melakukan pelanggaran hukum lalu ada konsekuensi dan pidana ya, itu saya kira sudah proporsi di situ. Tapi yang di bawah 14 tahun ini harus kita petakan betul apa penyebabnya. Di antaranya kalau undang-undang itu kan dibuat puluhan tahun lalu di mana medsos belum begitu maju. Sekarang ini anak sudah cepat dewasa, umur 11 tahun sudah haus seks. Bukankah umurnya itu perlu dipermudah gitu loh, artinya di bawah 14 tahun bisa dihukum. Kasihan korban dong, kayak di Palembang itu dibunuh kemudian diperkosa. Peran orang tua di mana? Itu pertanyaan itu kami. Hal lain lah. Enggak, dalam undang-undang itu dijelaskan, Bang. Tetapi undang-undang 11-12 ini sistem peradilan pidana anak sudah menempatkan secara proporsional apa itu yang kan disebut peraturannya anak puluhan pelaku. tahun lalu, Bu. Udah terjadi modernitas. Iya, justru yang ingin saya pahami di sini perubahan itu pada aspek pemenuhan haknya dulu. Ini yang harus kita lihat juga. Jadi KPAI tetap sudah setuju merubah undang-undang itu membuat anak di bawah umur agar 10 tahun ke atas bisa dipenjara begitu? Tidak. Kami melihat banyak sekali problem justru. Ini saya nggak setuju dengan KPAI. Gimana nih? Saya sih ngelihat pandangan Pak Prabowo pada naskah kritisnya lebih dulu, Pak Bang Hotman. Kalau kita ngelihat Pak Prabowo ini kan sudah mendahului sebelum kepada pentas kepemimpinannya. Ada naskah kritis beliau dalam buku Paradok Indonesia. Buku Paradok itu berjumlah 152 halaman, tapi yang menjadi penting berkaitan tentang tema hukum itu ada pada halaman 17 dan halaman 107. Halaman 17 dan halaman 107 itu menekankan kepada supremasi hukum, kejar koruptor. Terus kalau ada orang yang berani ngerobek-robek hukum nggak boleh diam, kata Pak Prabowo dalam naskah tahun 2017 itu. Artinya hari ini bahwa yang mau dituju adalah supremasi hukum. Berarti khususnya dari undang-undang, aparat penegak hukum, sarana prasarana, budaya hukum, kesadaran masyarakat bagi siapapun yang merobek-robek wajah penegakan hukum. Pak Prabowo bilang, lebih spesifik, tidak bilang diam-diam. Pemerkosaan meningkat banyak.
pelakunya pun anak di bawah umur. Gimana? Apa yang harus segera dilakukan? Loh, kalau saya naik aja Bang Hotman kepada ini, kalau ini karena memang era pada waktu itu udah berbeda. Ya. Hari ini kita pada open society, masyarakat sangat terbuka akibat globalisasi. Bagaimana mungkin anak di bawah umur melakukan tindakan kriminal, pemerkosaan, pembunuhan, apapun itu gitu loh. Jadi ya kita tidak terpaku. Jadi kita melihat karakteristik kasusnya, jangan dibatasi pada karakteristik. Kalau umur sekian tidak bisa, tidak. Yang dilakukannya itu sudah kriminal. Sewaktu ada ketentuan dan syarat bahwa anak ini udah melampaui, bukan untuk dikategorikan anak. Seharusnya kalau di situ ada perbuatannya, di situ ada pelakunya, pidana bilang kenakan dong pertanggungjawaban pidana. Kalau perilakunya sudah mirip-mirip dewasa begitu. Setuju. Jadi Anda tidak setuju dengan pendapat KPAI bahwa kan KPAI mengatakan tidak setuju anak di bawah umur di penjara. Saya berbeda pendapat terhadap itu, terhadap anak yang sudah karakteristiknya kriminal. Melihat karakteristiknya. Jadi tidak dibatasi oleh umur. Tidak, tapi kalau udah lihat sifat perbuatannya, makanya dalam hukum itu ada pengecualian. Kalau itu udah serius, ini bahaya. Hukum pidana harus masuk. Karena untuk menuntaskan, kalau enggak nanti ya udah begitu aja, nanti minta maaf, kasih segala macam, rehab sejenak. Loh, bagaimana si korban? Harus ada proporsional. Benar. Dong. Bagaimana dia mengandung terhadap orang yang dia benci. Itu kasus di Palembang. Tiga orang pelakunya, anak di bawah umur, dibunuh dulu, diperkosa. Habis itu dipindahkan lagi, diperkosa lagi dari bagian belakang. Pelakunya yang umur 16 dihukum 10 tahun. Sementara yang anak di bawah umur cuma 10 bulan dikirim ke rehab. Korban nangis-nangis datang ke saya. Anak kami udah meninggal. Caranya itu, dibunuh dulu, diperkosa. Dipindahkan lokasi, diperkosa lagi. Apakah itu masih anak-anak? Pertanyaannya korbannya dapat apa, Bang? Apa yang dilakukan sistem kita sehingga korban bisa merasa dilindungi oleh negara? Dari tadi yang kita bicarakan menaikkan batas usia. Abang bilang tadi zaman udah berubah. Dulu undang-undang lama kita 97 sebelum diputusan MK merubah dari 8-10 tahun jadi 12 tahun. Tindak pidana itu ancaman pertanggungjawaban anak itu lebih rendah. Jadi kalau misalnya dulu kita anggap anak lebih dewasa, Mahkamah Konstitusi makin kesini sebenarnya meningkatkan usia pertanggungjawaban anak. Jadi satu, saya juga tidak sepakat dengan Bang Asmi, izin Bang, dengan Abang bahwa seakan-akan hukuman itu jadi jalan keluar. Kalau kita mau merubah, sekarang undang-undang SPPA harus dirubah karena sudah 10 tahun. Saya sepakat dengan Abang. Tapi yang paling penting dirubah apa? Bukan meningkatkan pertanggungjawaban anak. Kalau Abang kita bicara atas nama korban, ya udah. Kita rubah undang-undang SPPA, perkuat pertanggungjawaban korban. Bang, restitusi tidak mampu dibayarkan SPPA. Kalau pelakunya anak, restitusi bisa dibayarkan nggak Bang? Nggak bisa. Karena apa? Karena anak nggak mungkin bayar restitusi. Satu-satunya di negara ini yang memposisikan restitusi bisa dibayarkan kalau pelaku tidak mampu hanya satu undang-undang, undang-undang TPKS. Yang masukin saat itu ya salah satunya jadi dari DPR. Anda setuju anak yang sudah karakteristiknya sudah sangat dewasa dalam pengertian seks, membunuh, memerkosa hanya gara-gara dia umur 13 tahun tidak boleh dihukum. Bang Hotman, yang saat ini jahat itu sebetulnya anak-anak kita atau dunia kita memang jadi jahat. Yang jadi jahat sekarang anak-anak atau dunia memang tambah jahat. Semuanya. Kalau semuanya jahat, Bang, Pak Jokowi kan bilang revolusi mental. Tapi di Cina korupsi berkurang gara-gara pelakunya dikubur hidup-hidup. Kita istirahat dulu, saya suka yang berikut ini. Jadi koruptor udah gede. Gimana, lain banget nih. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.